Then I catch up with my wife in the van. Bayangkan dua orang sahabat yang pernah sangat dekat. Mereka pernah berbagi banyak hal, pernah menghabiskan waktu bersama. Bahkan pernah merasa bahwa persahabatan mereka akan bertahan selamanya. Tetapi, waktu berjalan. Kesibukan, pekerjaan, pilihan hidup, dan jarak perlahan membuat mereka menjauh. 10 tahun berlalu tanpa benar-benar ada kesempatan untuk kembali seperti dulu. Sampai akhirnya, dua orang bernama Chris dan Louis memutuskan melakukan sesuatu yang cukup ekstrim. Mereka akan berjalan kaki sejauh sekitar 600 km, melewati pegunungan dan alam liar Skotlandia. Perjalanan itu diperkirakan memakan waktu sekitar 28 hari. Bagi mereka, perjalanan ini bukan sekedar olahraga atau liburan. Mereka ingin kembali mengenal satu sama lain. Mereka ingin memperbaiki persahabatan yang perlahan renggang. Dan mungkin yang paling penting, mereka ingin menemukan kembali bagian diri mereka yang selama bertahun-tahun telah hilang. Namun mereka belum tahu bahwa perjalanan sejauh ratusan kilometer itu justru akan memaksa mereka menghadapi hal-hal yang selama ini mereka sembunyikan. Film The North dimulai dengan suasana yang sangat sederhana. Hujan turun. Dalam suasana yang tenang, kita mendengar percakapan dua sahabat yang sedang menghabiskan waktu bersama. Mereka bermain Uno, minum, dan bercanda seperti dua orang yang sudah sangat mengenal satu sama lain. Louis merasa pekerjaan itu tidak lagi memberinya kepuasan. Dia ingin menggunakan waktunya untuk menemukan dirinya sendiri. Dia ingin menjadi kreatif, mencoba hal-hal baru, menemukan tujuan hidup. Tetapi masalahnya, Louis sendiri belum tahu apa yang sebenarnya dia cari. Dan itulah yang membuat perjalanan ini penting baginya. Chris mungkin ingin melepaskan diri dari pekerjaan. Louis justru sedang berusaha menemukan arah hidupnya. Dua orang dengan masalah yang berbeda akhirnya berdiri di titik yang sama. Mereka mulai perjalanan dari wilayah Skotlandia dan mengikuti rute panjang menuju utara. Mereka membawa ransel besar, perlengkapan tidur, makanan, pakaian, dan semua kebutuhan yang harus mereka bawa sendiri. Di awal perjalanan, mereka masih terlihat bersemangat. Mereka bercanda, mereka mengobrol, mereka menikmati pemandangan. Mereka bahkan memainkan Uno di dalam tenda ketika malam tiba. Tetapi semakin jauh mereka berjalan, perjalanan mulai terasa berbeda. Pegunungan Skotlandia memang indah, namun alam di sana tidak selalu ramah. Yeah. 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 Cheese and onion. Okay. It's crazy. You wish? Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa pendaki lain. Pertemuan-pertemuan itu singkat. Namun orang-orang asing tersebut seringkali justru menjadi cermin bagi Chris dan Louis. Salah satu orang yang mereka temui adalah seorang pria tua bernama Jack. Jack telah bekerja hampir sepanjang hidupnya. Namun sekarang, di usia lanjut, dia memilih menikmati hidup dengan berjalan dan tinggal dekat alam. Percakapan dengan Jack menjadi salah satu momen penting dalam film.
Jack memperlihatkan cara pandang yang berbeda tentang kehidupan. Dia mempertanyakan mengapa manusia bisa menghabiskan puluhan tahun bekerja tanpa pernah mempertanyakan untuk apa mereka hidup. Bagi Jack, berjalan di alam memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan pekerjaan atau kehidupan modern. Dan kata-katanya secara tidak langsung mengenai Chris. Karena Chris adalah gambaran manusia modern yang sulit berhenti bekerja. Dia bahkan sedang berada ratusan kilometer dari kehidupan sehari-harinya, tetapi pikirannya masih berada di kantor. Telepon terus menjadi penghubung antara dirinya dan kehidupan lama. Mereka sedang melakukan perjalanan bersama untuk memperbaiki hubungan. Namun ternyata masih ada bagian besar dari kehidupan Louis yang bahkan tidak diketahui Chris. Bagi Chris, hal itu terasa seperti pengkhianatan. Dia mulai bertanya-tanya, kalau mereka memang masih bersahabat, mengapa Louis menyembunyikan sesuatu sebesar itu? Kenapa Louis memilih menceritakan penyakitnya kepada orang asing, tetapi tidak kepada dirinya? Pertanyaan itu perlahan berubah menjadi kemarahan. Dan perjalanan yang tadinya dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan, justru mulai membuat luka lama terbuka. Konflik akhirnya pecah. Mereka bertengkar. Chris merasa Louis terlalu tertutup. Louis merasa Chris terlalu mengontrol. Keduanya sama-sama merasa tidak dipahami. Masalah mereka bukan lagi soal rute, bukan soal kelelahan, bukan soal hujan. Masalah sebenarnya adalah mereka sudah berubah selama 10 tahun terakhir. Mereka bukan lagi dua sahabat yang dulu bermain Uno dan menghabiskan malam bersama. Chris sudah membangun kehidupan baru. Louis justru kehilangan arah dalam kehidupannya. Dan sekarang mereka dipaksa berjalan bersama selama hampir sebulan. Dalam kondisi seperti itu, emosi yang selama ini ditahan akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Sendirian, melewati gunung, melewati lembah, melewati jalan berbatu, melewati hujan. Dan dalam kesunyian itu, mereka mulai berhadapan dengan diri sendiri. Can I carry something? No, Chris, I'm fine, okay? Let's get there, please. Tidak ada kantor, tidak ada kehidupan kota, tidak ada banyak orang, tidak ada distraksi. Hanya langkah kaki dan suara alam. Perjalanan fisik perlahan berubah menjadi perjalanan batin. And you? Pretty good, yeah. Yeah. You walking up to the Cape? Then I catch up with my wife in the van. My friend is also up here somewhere. I'm the happiest. Chris mulai menyadari bahwa selama ini dia terlalu sibuk membangun kehidupan, sampai lupa menikmati kehidupan itu sendiri. Dia memiliki pekerjaan, dia memiliki rumah, dia memiliki pasangan. Dia bahkan sedang bersiap menjadi seorang ayah. Tetapi, apakah semua itu benar-benar membuatnya bahagia? Pertanyaan itu terus menghantuinya.
Tetapi masing-masing masih memiliki langkahnya sendiri. Kemudian, perjalanan semakin mendekati tujuan. Mereka akhirnya mencapai wilayah utara Skotlandia. Laut mulai terlihat. Pemandangan menjadi semakin luas. Pegunungan perlahan berubah menjadi garis pantai yang terbuka. Namun, ketika mereka seharusnya sudah merasakan kemenangan, film justru memberi kejutan emosional. Perjalanan ternyata tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah mereka. Mereka masih harus menghadapi diri masing-masing. Dan perlahan, kemarahan mulai mereda. Ketika mereka akhirnya kembali bertemu, hubungan mereka terasa berbeda. Mereka tidak tiba-tiba menjadi sahabat seperti 10 tahun lalu. Tidak ada penyelesaian yang terlalu sempurna. Tidak ada janji bahwa mereka akan selalu bersama. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting. Mereka mulai menerima satu sama lain. Mereka akhirnya memahami bahwa persahabatan tidak berarti harus mengetahui semua jawaban tentang seseorang. Kadang, seorang sahabat hanya perlu tetap berada di sana. Bahkan ketika orang tersebut sedang kehilangan arah. Mereka terus berjalan menuju Cape Wrath, titik tujuan perjalanan mereka. Dan akhirnya, setelah menempuh sekitar 600 km, mereka benar-benar berhasil mencapai tujuan. Tetapi justru disinilah film memberikan makna penting terhadap seluruh perjalanan. Mencapai Cape Wrath bukan kemenangan terbesar. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi selama perjalanan. Chris mulai memahami bahwa hidup tidak harus selalu dikendalikan. Louis mulai berani membuka diri dan kembali terhubung dengan keluarganya. Setelah lama menjaga jarak, Louis akhirnya menelepon keluarganya. Dia berbicara dengan ayahnya. Keluarganya ternyata sangat bahagia mendengar kabarnya. Mereka bahkan mengetahui perjalanan Louis dan Chris melalui foto-foto yang dikirim keluarga Chris. Untuk pertama kalinya, Louis terlihat lebih ringan. Dia tidak lagi seperti orang yang sedang mencari jawaban atas seluruh hidupnya. Dia hanya menikmati kenyataan bahwa dia masih ada, masih berjalan, masih memiliki keluarga, dan masih memiliki seorang sahabat di sampingnya. Kemudian hujan kembali turun. Seolah-olah Skotlandia ingin mengingatkan mereka. Mereka kembali berjalan bersama. Tidak ada perayaan besar. Tidak ada pesta, tidak ada adegan kemenangan yang berlebihan. Hanya dua sahabat yang melanjutkan perjalanan. Dan pada akhirnya, sesuatu yang sangat sederhana kembali muncul. Uno. Permainan kartu yang sejak awal menjadi bagian kecil dari perjalanan mereka, kembali dimainkan. Dulu, Uno menjadi simbol persahabatan mereka. Sekarang, setelah melewati ratusan kilometer, pertengkaran, rahasia, rasa sakit, hujan, kelelahan, dan berbagai masalah pribadi, mereka kembali duduk bersama dan bermain seperti dulu. Tetapi kali ini, mereka bukan orang yang sama. Mereka sudah berubah. Persahabatan mereka juga sudah berubah. Dan mungkin itulah inti dari film ini.